Nah, kebetulan juga developer juga hadir di sini dari Safira, yaitu Pak Bara, ya kan, yang akan memberikan langsung mengenai update dan produk dari Safira Juanda. Silakan Pak Bara, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat pagi ya rekan-rekan semua. Ini terima kasih waktunya. Saya ingin memperkenalkan lagi. Mungkin teman-teman sebagian sudah kenal dengan Safira Juanda, ya, developer by Kalidana Group, kantornya di Raya Darmo. Nah, ini salah satu proyek kami yang kami ingin pasarkan lagi gitu ya, secara lebih kencang gitu, dan harapannya kita sama-sama bisa kerjasama menjualkan proyek ini. Dan ini banyak ready stock ya. Nah, ini saya mulai langsung saja ya, Safira Juanda Resort. Jadi saya ingin teman-teman tahu itu kenapa mesti menawarkan ini ya, mengapa kliennya atau buyernya mesti memilih Safira Juanda Resort gitu ya. Nah, yang pertama saya bicara lokasi dulu atau akses dulu ya, akses dulu. Jadi ini proyek bisa diakses dari dua arah. Yang pertama kalau teman-teman punya buyer dari Surabaya gitu mungkin ya. Nah, ini masuknya bisa lewat Raya Juanda, Jalan Raya Bandara Juanda ya, Aloha belok kiri itu sesuai panah itu. Nah, itu masuk saja lalu belok kanan ke arah Pasar Betro. Itu Pasar Betro kira-kira di sekitar sini ya, Pasar Betro. Nah, nanti mengikuti arah panah aja, nanti akan ketemu Safira Juanda Resort. Atau pakai Google Map. Jadi begitu udah masuk dari Raya Bandara Juanda, bisa pakai Google Map, nanti akan diarahkan ke Safira Juanda Resort. Itu kalau punya buyer dari Surabaya. Yang kedua, kalau buyer dari Sidoarjo, teman-teman bisa masuk dari Lingkar Timur. Ya, jadi Jalan Lingkar Timur. Nah, itu nanti sekarang itu kami sedang proses untuk pasang beberapa titik mini billboard ya. Jadi harapannya rekan-rekan bisa terbantu begitu sudah masuk ke akses-akses itu dari Raya Bandara Juanda atau Jalan Lingkar Timur, itu nanti kami akan segera pasang beberapa titik mini billboard, harapannya supaya bisa membantu teman-teman untuk ke lokasi gitu ya. Itu secara akses. Nah, lalu secara lokasi, Safira Juanda Resort ini tidak terlalu jauh dari fasilitas-fasilitas kebutuhan dasar ya. Jadi kan fasilitas kebutuhan dasar itu kebutuhan sehari-hari gitu kan, terus kesehatan, pendidikan. Nah, itu memang tidak sangat dekat gitu ya, tidak sangat dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Sehingga ini sebenarnya bisa memberikan kenyamanan untuk penghuni gitu ya, karena relatif agak menjauh dari hingar-bingar kota gitu ya, hingar-bingar kemacetan, perkotaan gitu ya, itu agak menjauh sehingga hidup itu bisa menjadi lebih nyaman dan tenang gitu di Safira Juanda Resort. Tapi juga ketika butuh itu tidak terlalu jauh. Karena sebenarnya untuk kebutuhan-kebutuhan dasar sehari-hari yang kebutuhan sederhana gitu ya, itu di sekitar perumahan ada lah minimarket favorit gitu ya, minimarket favorit yang selama ini kita banyak tahu, itu ada di sekitar Safira Juanda Resort. Dan kemudian kalau perlu ke rumah sakit gitu ya, itu rumah sakit ibu dan anak itu ada di dekat situ gitu ya. Mungkin ke fast food restoran, ke McDonald itu juga hanya 15 menit gitu ya, ke Bandara Juanda hanya 15 menit. Mungkin ke belanja yang lebih banyak itu ada di Transmart gitu ya, hanya 17 menit gitu. Jadi tidak terlalu jauh tapi juga tidak dekat, sehingga secara proporsional gitu ya, dan strategis sebenarnya nggak terlalu dekat dari hingar-bingar perkotaan gitu ya. Itu lokasinya di situ. Lalu kemudian kawasan, teman-teman ya. Untuk kawasan itu sudah terbentuk ya. Bisa teman-teman lihat di foto. Jadi ini PK kali ini akan banyak saya share foto-foto kawasan gitu ya. Ini kawasannya dan tampak depannya ya, secara bird's eye view dari perumahan Safira Juanda Resort. Ya, depan itu adalah kompleks komersial atau ruko gitu ya. Dan kemudian masuk gate-nya sampai ke belakang. Ini luas sekitar 3,5
13 hektar lokasi kawasan ya, luas kawasan 13 hektar. Nah, ini kawasannya sudah terbentuk ya, salah satu klaster kami. Nah, ini. Lalu ini gate-nya gitu ya. Dari tadi itu setelah masuk kompleks komersial, ini one gate system ya, teman-teman ya. One gate system. Nah, ini gate-nya. Lalu ini gate cluster. Ini gate cluster yang juga kami selalu membangun itu dengan konsep yang modern dan megah gitu ya. Padahal ini hanya gate cluster, tapi bisa sebesar ini gitu. Dan ini kemudian salah satu cluster kami juga, cluster Tuscany. Ya, jadi bisa teman-teman lihat kawasannya sudah terbentuk dan yang tinggal itu sudah banyak di situ. Jadi kawasannya bukan hanya terjual dan kemudian sepi karena nggak banyak yang tinggal, hanya orang invest, tidak. Tapi kawasannya sudah relatif banyak ditinggali, ya, ditinggali. Dan kemudian row jalan, bisa dilihat row ini jalan kembarnya itu lebar, cukup lebar, ya. Nah ini ya jalan kembarnya. Dan bisa teman-teman lihat kawasannya itu bersih dari kabel-kabel di atas ya. Jadi ini underground utilities dan sangat rapi gitu ya, sangat rapi. Nah kemudian fasilitas ya, rekan-rekan ya, fasilitas ini adalah sekolah Al-Azhar. Jadi untuk level KB dan TK, dan dalam waktu dekat kami akan membangun untuk level SD. Ya, jadi dalam sesegera mungkin akan ada SD Al-Azhar di situ. Jadi penghuni bisa sangat mudah, tidak perlu keluar dari perumahan gitu ya, tidak perlu keluar dari kompleks kawasan untuk mengantar mungkin putra-putrinya untuk bersekolah TK gitu ya, KB, TK atau SD nantinya. Lalu ini one gate system ya, jadi 24 jam, keamanan 24 jam dan dikontrol secara one gate ya, atau gerbang tunggal ya. Itu. Lalu juga ada masjid, jadi persis bersebelahan dengan tadi KB dan TK Al-Azhar, itu kami menyediakan masjid untuk penghuni. Jadi kalau mau beribadah, mau sholat Jumat mungkin ya, itu hanya beberapa langkah saja gitu ya dari rumah masing-masing gitu ya, sangat memudahkan. Lalu ada kolam renang juga yang bisa sewaktu-waktu digunakan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pagi hari atau sore hari bisa main sama putra-putrinya gitu ya. Itu langsung saja pakai gitu, eksklusif untuk penghuni. Kemudian lapangan basket itu juga tersedia ya, sewaktu-waktu bisa digunakan ya lapangan basket di dalam kompleks perumahan. Dan kemudian gedung bulu tangkis juga ini sekarang sedang dibangun dan progres masih sekitar 60-70%, itu juga akan segera bisa digunakan ya gedung bulu tangkis. Nah ini olahraga favorit ya, jadi nggak perlu biasanya main di luar rumah gitu ya, khawatir angin lah atau apalah gitu kan. Ini kita sediakan gedung bulu tangkis, jadi bisa bermain indoor, nggak perlu khawatir angin gitu ya. Dan kemudian taman bermain ya, ini memperlihatkan kompleks kami dan kemudian ada kolam renang yang tadi bisa digunakan dan juga ada kolam nanti akan sedang didesain sekarang, jadi air mancur di situ ya, jadi bisa untuk foto-foto, untuk bermain dengan putra-putri gitu ya, bersepeda di sekitar situ gitu, sangat nyaman sekali. Oke, lalu kemudian untuk desain ya, jadi desain dan kualitas bangunan. Jadi desain ini banyak sekali ketika kami mengantar klien ya atau buyer ke lokasi itu, mereka hampir pasti suka dengan desain arsitektur ya, desain rumah-rumah kami gitu ya, bisa dilihat minimalis dan elegan gitu ya. Jadi desain yang sangat baik gitu ya. Diajak saja pembelinya atau buyernya ke lokasi dan bisa melihat rumah-rumah contoh kami gitu ya, bisa dilihat kualitas bangunannya dan desainnya gitu ya, modern kontemporer. Dan kemudian denahnya dan spek ya. Saya rasa untuk denah ini rekan-rekan bisa nanti lihat sendiri karena ini PK juga akan kami share, kami bagi. Di situ bisa dilihat denahnya ya untuk setiap tipe, dan tipenya juga foto-foto jadi karena memang ini ready stock ya kawan-kawan ya, siap huni. Jadi untuk pembeli atau buyer dari rekan-rekan semua yang butuh siap huni itu bisa segera diarahkan ke Safira Juanda Resort gitu ya. Ini meluas mulai 6x15 sebenarnya.
Jadi untuk tipe Valeriano ini bisa 6x15 ya. Luas bangunan 45, satu lantai, cuman plafonnya tinggi-tinggi. Jadi rekan-rekan bisa lihat ya, plafonnya itu sangat tinggi sehingga mengesankan hunian yang luas gitu ya, yang lega. Ini mungkin saya skip saja langsung ya denah-denahnya. Nanti rekan-rekan bisa dilihat sendiri kurang lebih denahnya seperti itu yang ada di file di PK. Snowdrop, Beverly, sampai yang 2 lantai ada ya. Jadi 1 lantai ada, rekan-rekan mungkin butuh 1 lantai bisa, atau 2 lantai. Untuk rumah yang lebih luas juga ada ya. 2 lantai. Tipe Scarlett, dan kemudian yang paling besar ya, ini yang paling besar, Gen Villa, 2 lantai 8x16. Nah ini untuk spesifikasi ya, jadi untuk spek bangunannya bisa dilihat, mungkin misalnya lantai ya, granit tile tuh beberapa rumah yang 2 lantai kami berikan 80x80 gitu ya, jadi terkesan lebih mewah.